saya racuni alumni-alumni madrasah saya yang sudah mau lulus S1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saudara, kita ada tamu ini dari Universitas Negeri Semarang, seorang magister pendidikan bahasa Indonesia, awadi beasiswa LPDP tahun 2019, masuknya tahun 2020. Nah, kali ini kita akan coba-coba bincang tentang dunia pendidikan dan beasiswa LPDP. Bagaimana beasiswa LPDP dan bagaimana dunia pendidikan. Nah, menurut Mas Mansur nih, Muhammad Mansur, apa sih suka dukanya menjadi seorang guru untuk memperingati Oke. Hari Guru Nasional? Oh, ini berarti edisi spesial, edisi Hari Guru ya. Ya, edisi Hari Guru. Suka dukanya ya, dari sukanya dulu, menjadi seorang guru itu temannya banyak. Maka kalau saya menyebut murid itu teman. Jadi setiap tahun selalu berganti, ada siswa yang baru, kemudian selama kita mengajar itu dan sampai murid-murid itu lulus juga mesti akan selalu dikenal. Nah, itu sukanya berarti kita akan mendapatkan teman yang tinggal hitung saja kalau setiap tahun itu yang keluar atau lulusan sekitar 300-an, berarti setiap tahun kita akan mendapatkan 300 teman yang baru. Dan itu membuat kita mempunyai dunia istilahnya terhibur sendiri dengan 300 siswa. Katakanlah 300 ya, karena di madrasah saya satu angkatan, satu tahun itu biasanya menerima 300 siswa baru. Nah, kalau jadi guru itu nanti kan akhirnya ketemu dengan 300 siswa baru, 300 pribadi baru, 300 orang dengan kebiasaan baru, karakter yang baru, dan lain-lain semua. Nah, itulah rekreasi menjadi seorang guru. Kalau saya masih ingat, tidak salah ngutip, sesuai dawuhnya Mbah Maimun, itu menjadi guru itu termasuk sebuah rekreasi. Bagaimana kita menyelami pribadi siswa A, B, sampai siswa Z, itu sebuah rekreasi rohani kita, sebuah rekreasi ya katakanlah hiburan, katakan. Ya, kalau Kalau dukanya, dukanya, jelas dukanya kita kadang ya istilahnya kalau guru itu punya beban moral, beban mental juga, karena kita bertanggung jawab kepada pendidikan siswa-siswi yang kita ajar, yang kita ampuh gitu. Istilahnya masa depan peserta didik itu ada di tangan Bapak Ibu guru. Kalau kita sebagai Bapak Ibu guru kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab, kasihan juga terhadap masa depan mereka gitu. Ya sedikit banyak tetap guru itu akan memengaruhi, akan membawa ke arah mana masa depan siswa-siswinya ketika nanti siswa-siswi itu sudah lulus dan melanjutkan atau berkarya di bidangnya masing-masing gitu. Itu salah satu dukanya gitu. ya kalau ngatasin siswa yang nakal biasanya kayak gimana ya? Pasti ada ya, Siswa siswa yang yang nakal nakal, kayak gimana cara ngatasinnya? ini kayak Bang Ismail mesti ketika jadi siswa dulu. Siswa nakal saya kira itu memang wajar. Saya menjadi satu warna tersendiri di antara warna-warna yang lain dari sekian banyak siswa, dan pendekatan dari hati ke hati itu yang sering saya kedepankan. Bagaimana masalahnya, apa yang dia hadapi, kemudian ada masalah latar belakangnya apa, keluarganya bagaimana. Saya kira dengan cara-cara seperti itu akan lebih lebih terbuka,
dan kita lebih memahami karakter siswa masing-masing itu. Ya. Biasanya masalah Kalau keluarga juga banyak ya. Masalah perceraian rumah ya, tangga yang membuat mereka nakal gitu kan eh, ya. Nah, itu biasanya hampir kalau saya mengatakan 80% lah masalah siswa yang nakal itu sumbernya ada di keluarga, karena pendidikan pada dasarnya muaranya tetap kembali ke keluarga. Jika keluarga itu mendukung, keluarga juga apa istilahnya itu kolaborasi dengan pihak sekolah, pihak oh madrasah, ya. Mm-mm. itu saya kira kenakalan siswa atau hal-hal yang di luar kewajaran siswa itu tidak akan terjadi gitu. Ya. Nah, biasanya ada ndak ini? Ada teman-teman kan biasanya kalau kita di madrasah itu kan ada pembinaan. Biasanya teman-teman yang nakal, siswa-siswa yang nakal itu punya pembinaan khusus. Kalau Mas Mansur, Iya, cara bina khususnya ada tidak ya? Atau sama seperti diserahkan ke guru BK saja kalau memang terlalu nakal dan tidak bisa diatasin gitu. ya alhamdulillahnya di madrasah saya itu kompleksnya dekat dengan beberapa pondok pesantren. Jadi beberapa kali madrasah bekerja sama jika ada siswa yang di luar kedisiplinannya seperti teman-temannya, Hmm. nakalannya atau tidak wajar dengan sikapnya, kita koordinasi kerjasama dengan pondok pesantren di Nah, sekitar, istilahnya kita titipkanlah ya. sebentar 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin sampai anaknya itu lulus, Pernah dapat biar ada. sikap tidak wajar enggak dari siswa Oh, pernah. yang ngelawan-ngelawan itu sampai mau nantang kan dulu Oh. sering ada siswa zaman-zaman. Eh, Kalau saya kira kalau siswa sekarang sudah tidak terlalu seperti itu ya. Mm-mm. Malah justru kadang yang muncul itu keluarganya gitu. Mm-mm. Keluarganya yang tidak terima, orang tuanya tidak terima, akhirnya ke madrasah minta klarifikasi seperti apa masalahnya gitu. Tapi ketika kita sudah duduk bersama, kita jelaskan, ya kembali akhirnya tetap orang tua atau keluarga siswa yang bersangkutan tetap pasrah ke pihak madrasah gitu. Ya. Pernah bosan enggak, Mas, untuk ngajar itu? Kan kadang kalau kita jadi guru itu merasakan kebosanan saat apa yang kita kerjakan itu kemudian tidak sesuai dengan timbal baliknya begitu. Ada rasa bosan enggak? Kalau bosen kadang muncul lah, lumrah manusiawi. Ya. Gimana cara Selama kita ngatasinnya? karena itu kan rutinitas hampir setiap hari, Iya. setiap hari pagi sampai siang. Mm-mm. Ya mengatasinya kalau saya sederhana, karena kita setiap hari itu selalu pindah-pindah kelas, gitu. Otomatis kita akan menemui hal yang baru, akan menemui hiburan yang baru, ketemu dengan orang lain, itu menjadi salah satu apa ya, untuk membuang rasa jenuh, bosan gitu. Atau Iya. kalau perlu dalam pembelajaran itu kita buat ya sesantai mungkin lah. Saya itu paling suka cenderungnya ke pembelajaran yang tidak harus mencatat di papan tulis A sampai Z selesai, itu hampir tidak pernah gitu. Ya kita sharing, kita diskusi, yang paling senang ya kita sharing materi itu apa, saya tambahkan dengan cerita, saya tambahkan dengan motivasi. Nah, Mas Mansur di sekolah ini udah dapat sertifikasi passing atau tunjangan fungsional begitu? Oh, belum, duluan Bang Ismail mesti. Belum. Kan biasanya kalau kita terlalu lama mengabdi itu kan ingin ada tunjangan fungsional, tunjangan yang lain lah, minimal ada tunjangan keluarga. Nah, sekarang kan akan ada dibuka katanya, yang P3K. Apakah ini sebagai bentuk membenahi keberadaan guru di madrasah begitu di sekolah? Penghargaan kepada Bapak Ibu guru di sekolah sebetulnya saya saya kira itu sudah lebih dari cukup gitu.
kita dari pihak madrasah dari ya mungkin karena pengelolaan dari yang tunjangan dari kabupaten kadang masih ada, kemudian kalau tunjangan yang khusus dari pemerintah pusat yang bentuk sertifikasi dan imbasing itu karena memang harus melalui beberapa tahap ya, kayak masa pengabdian berapa tahun, kemudian lulus kalau dulu PLPG, kalau sekarang PPG. Ini sebetulnya saya sudah masuk ke tahapan PPG, tinggal nunggu panggilan nanti pelaksanaannya kapan. Kalau ujian seleksinya PPG sudah lulus tahun 2019 kalau tidak salah. Gimana caranya nyusahin ngajarnya sama kuliah, Mas? Selama ini alhamdulillah untuk mengajar sama kuliah, walaupun ya ini harusnya dipisah ya. Kalau kita kuliah itu biar fokus ya tetap harus fokus satu bidang kuliah, ambil kuliahnya gitu. Mengajarnya kita biar tidak keteteran sambil jalan, dan alhamdulillah bisa membagi waktunya karena dari awal memang sudah izin ke yayasan, ke madrasah harus dikurangi seminimal mungkin biar bisa fokus ke kuliahnya. Yang perlu dibenahi dari dunia pendidikan barangkali apa ya menurut perspektif Mas Mansur? Kayak gimana pengembangan tenaga pendidikan itu mendapatkan suatu suntikan suplemen motivasi, pelatihan, model belajar, sumber belajar, dan yang lain-lain. Dan itu suatu kewajiban yang sifatnya rutinitas. Biasanya kita kan mengalami atau mengikuti pelatihan pengembangan itu kalau berubah kurikulumnya. Kita menggunakan kurikulum baru, kemudian ada pelatihan, ada macam-macam tentang kurikulum itu. Tapi setelah kurikulum itu kan 1-2 tahun kita dilepas sendiri lagi. Harus inovatif, harus mengembangkan sendiri. Harusnya pengembangan dan pelatihan kepada tenaga pendidikan ini sifatnya harus rutinitas. Jadi 1 tahun sekali, 2 tahun sekali gitu. Biar guru juga termotivasi gitu, mendapat inovasi yang baru. Kalau kaitannya dengan LPDP, Mas, Mas ini kan juga salah seorang award di LPDP, penerima beasiswa LPDP. Nah, bagaimana peran LPDP dalam dunia pendidikan di madrasah begitu? LPDP bagi saya suatu jendela besar karena dari 2008 saya lulus, 2010 ini sudah mulai punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang magister. Besok S3 lagi. Besok S3 lagi berarti. Belum, 2010 itu sudah mulai pengen ke magister tapi terkendala banyak hal dan pertimbangannya macam-macam sampai akhirnya muncul pengumuman LPDP dan jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu ada gitu. Karena sebelum saya menemukan LPDP itu jurusan pendidikan bahasa Indonesia itu susah sekali. Yang full ke cover beasiswa ya. Biasanya itu kalau tidak MIPA bahasa Inggris. Ekonomi, sosial, yang sosial itu ekonomi, itu paling sering gitu. Pernah ikut beasiswa apa aja, Bang? Baru 2. Beasiswa... LPDP yang pertama gagal, yang kedua LPDP ini. Oh, berarti cuma LPDP yang pernah dicoba ya? Nah, besok kalau selesai magister ini pengen lanjut kuliah S3 enggak? Tunggu kebutuhan. Kalau keinginan tetap kita tidak bisa hanya berhenti di magister. Selama ada kesempatan, insya Allah masih berani untuk lanjut ke doktoral lah. Ketemu dengan Bang Ismail nanti.
Nah, kalau ya semoga saja ya. Nah, kalau misalnya nanti udah jadi Muhammad Mansur, Dr. Muhammad Mansur, atau misalnya Muhammad Mansur PhD gitu. Nah, pengen ngajar di madrasah lagi atau enggak gitu ya? Nah, kan seorang dokter nanti ngajar di madrasah. Atau pengen buat yayasan, Bang? Gimana? Kalau saya sementara masih tetap menginduk aja dulu lah. Karena seandainya nanti sudah masuk ke doktor, ada tuntutan ke sana, kita menyelesaikanlah keinginan kita akan tumbuh selama proses yang kita jalani. Itu prinsip saya gitu. Kalau sekarang ini kita selesaikan dulu magister ini. Magisternya selesai, tetap mengabdi di madrasah atau nanti ada jalan pilihan yang lain, ya kita nikmati dulu prosesnya, Bang. Gitu. Apa Anda kepingin jadi ketua yayasan, Bang? Ketua yayasan itu Iya, kan sudah ranahnya orang-orang sepuh gitu, Bang. Gitu. Berarti Mas Mansur ini belum sepuh gitu. Kan Nah, nanti bisa seumuran saja. lah. Oh iya. Tapi tidak punya keinginan ya berarti untuk jadi kepala yayasan. Nah, belum sampai ke mengembangkan, mengelola sendiri, belum sampai ke sana. Nah, kalau ditawarin jadi kepala madrasah sama ketua yayasan gimana? Apakah Janganlah. Jangan Sana. kiat-kiat kalau mau terima di BSO LPDP apa Bang? Kan biasanya ada nih teman-teman yang mengatakan kalau LPDP itu susahnya bukan main. Nah, tahun Wih, 2018 itu seingat saya ada format baru wawancara hmm, kedua, kan 2 kali wawancara ya. iya iya, Biasanya kan 2 kali wawancara. Wawancara yang kedua itu wawasan kebangsaan. Detail ke pasal-pasal UUD Undang-Undang Dasar. iya. Nah, Nah di justru sana itulah mentok. Nggak kepikiran persiapan sampai ke sana. Saya kira itu dan akhirnya ketika pengumuman nyaris, Bang. Berapa hmm, tuh kemarin nilai pengumuman itu? 600 ya? 600 atau 650 ya? nah kurang nggak pernah tengok itu nilainya. 600 kalau tidak salah. Nah, pas pengumuman itu 595. Jadi kurang Oh. 5 poin. Wah, sakit dah itu. Nah berarti lebih sulit ya wawancara ketimbang seleksi berbasis komputernya. Padahal Wah, komputer itu wawancara itu kayak tes kalau CPNS loh. kalau komputer itu kan masih bisa dipelajari. Jadi kita Oh, tahu oh iya. nanti Kalau wawancara materi-materinya nggak bisa ini. dipelajari. Kalau wawancara kan tidak bisa dipelajari. Tergantung kita mau dibawa arahnya pewawancara itu kemana kan gitu. Mm-mm. Berarti Ya. sulitnya di wawancara Dan saja begitu ya? kalau menurut saya wawancara itu penentu utama. Hmm. Bagaimana kesiapan kita ketika menghadapi wawancara, berhadapan-hadapan dengan pewawancara itu, ketenangan kita, nah itu kuncinya gitu. Kira-kira gagalnya kemarin Mas, kenapa itu di wawancara? Biasanya yang ditanya di wawancara itu gampang-gampang kok. Namanya siapa, istrinya, punya anak, kan gampang dijawab itu ya. Kok bisa gagal? Kalau SBK kan wajar, tes kompetensi itu. Kenapa? Kalau tes kompetensi itu bisa belajar itu, malah kalau Iya, wawancara kenapa kira-kira bisa gagal di wawancara ya? ya karena wawancara itu kan istilahnya kita benar-benar langsung dihadapkan dan kita tanggung jawab langsung ketemu dengan pewawancaranya gitu. Jadi Mm-mm. yang apa kita sampaikan itu tidak bisa bohong gitu. Ya, Kalau sekali kita bohong mesti akan dikejar dan suatu saat ketahuan kan. Kalau ya, sistem wawancara seperti itu gitu. iya benar-benar. Masih ingat enggak salah satu pertanyaan wawancara yang paling membekas? Yang, Yang di tahun 2019 ini mm, yang kayak apa ya? Keywordnya dapat ya, kata kunci sebelum selesai wawancara itu ada salah satu pewawancara mm-mm, bapak-bapak saya lupa namanya profesor mm-mm, itu beliau sudah selesai beliau itu bagian pertama tapi ketika mau selesai mau ditutup kan ada 3 pewawancara. ya, Pewawancara yang pertama itu tiba-tiba nambahi sebentar nanti kalau seandainya lolos jadi kuliah nanti itu ya apa ilmunya juga
ditularkan ke guru-guru yang lain. Nah, dari kalimat itu, wah, muncul harapan yang sangat mencerahkan gitu. Iya. Beda dengan yang pas 2018 itu udah ada kata-kata seperti itu. Apa katanya? Wah, kamu 2018 itu, daftar lah kok berikutnya bisa? saja. Nah, ini bagaimana? Nah, terus nanti kalau seperti ini bagaimana nanti jadinya gitu. 2018 pernah seperti itu. Oh, gitu ya. Tapi nasib perjuangan apa yang membuatnya Mas Mansur ini selalu ingin lagi mendaftar? Kan kemarin waktu jatuh lagi, daftar lagi. Apa yang membuat Mas Mansur ini kemudian daftar untuk kedua kalinya? Ya karena saya melihat ini memang peluang saya untuk melanjutkan di pendidikan magister. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Iya, betul. Kalau harus biaya guru tenaga pendidikan swasta di madrasah gitu, kemungkinan masalah finansial biaya itu menjadi pertimbangan yang sangat besar gitu. Jadi tembok Betul. yang sangat kokoh penghalangnya gitu. Makanya itu motivasi saya, kalau kemarin gagal, kesempatan masih ada, coba aja gitu. Ya. Ternyata TOEFL juga belum expired. Nah, TOEFL masih bisa dipakai. Nah, kesempatan ini kejar lagi gitu. Iya. Ya, Nah, alhamdulillah yang kedua berhasil. Nah, sebagai penutup perbincangan kita ini, Bang, nah kira-kira apa nih petuahnya, wejangan dari Mas Mansur kira-kira pada teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa LPDP? Kira-kira baiknya gimana sih cara kiat-kiat untuk mendaftar beasiswa LPDP begitu supaya bisa diterima? Oke, untuk masalah LPDP, bagi saya yang pertama berusaha itu tetap wajib. Karena bukan berarti ketika kita gagal itu berarti kita akan gagal untuk kedua kalinya, ketiga kalinya tidak. Banyak sekali cerita tentang beasiswa LPDP, ada yang sudah 4 kali, ada yang sudah 5 kali, tapi tetap gagal. Ada yang baru 1 kali dan ternyata langsung lolos. Saya kira semua itu tergantung kesiapan kita, dan yang paling utama menurut saya itu doa. Doa ini jelas tidak bisa kita tinggalkan. Dan saya juga mengalami sendiri dari 2018 ke 2019, saya tingkatkan lagi ritual doa-doa biar lolos dan dapat jalan untuk menempuh pendidikan lagi. Untuk yang ingin menjadi calon award selanjutnya, mumpung kesempatan LPDP, pilihan jurusannya banyak sekali, kampusnya juga tinggal milih dalam negeri dan luar negeri. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ini yang mulai saya lakukan. Saya racuni alumni madrasah saya yang sudah mau lulus S1, atau yang sudah lulus tapi masih punya minat untuk melanjutkan lagi. Ini saya racuni, saya beri pengalaman-pengalaman saya untuk mendaftar beasiswa LPDP, terutama biar tidak putus belajarnya, cukup di S1, bisa lanjut ke S2, bahkan nanti sampai ke doktoral juga. Itu kalau sekali lagi siapkan dari awal, karena mendaftar beasiswa itu tidak hanya seperti mendaftar sekolah, diterima dan tidak, tesnya hanya asal-asalan, atau karena sekolah itu butuh kuota sekian untuk menutup, tidak. Kalau beasiswa LPDP itu tidak terbatas kuotanya, saya mengatakannya seperti itu, karena tidak ada yang bisa membatasi kuota sekian nanti akan terisi semua, dan atau kalau tidak terisi akan semua dimasukkan, tidak. LPDP itu hanya mencari calon S2 dan S3 yang siap untuk melanjutkan pendidikannya dan untuk mengabdi kepada Indonesia. Syukur-syukurlah kabar untuk LPDP tingkat S1 kemungkinan tahun-tahun depan akan muncul. Nah, ini juga kesempatan. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, dukung Indonesia untuk meraih kejayaannya dengan menjadi salah satu award dan
mengabdi untuk negara. Baik, terima kasih Bang atas Sudah Bang. waktunya berbagi hari ini. Terima kasih. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi, Bang. Siap. Semoga bisa menginspirasi. Baik, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi siap. Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.